Kenapa Pak Mujib berani menyatakan alaikum laknatullah, alaihim laknatullah, selain hadis Sahih Bukhari dan Abi Dawud, yaitu alaihim laknatullah, kepada mereka-mereka yang berani jual beli nasab. Nah, dalam garis besar, pembelokan nasab, pembelokan sejarah. Saudaraku, ayo pelan-pelan. Ya, sebelumnya mohon maaf, Mujib ini santri yang paling jelek, santri yang paling nakal, santri yang paling tidak punya adab, kok berani-beraninya misoi khabaib. Betul? Jadi mohon maaf lahir batin, dunia akhirat tujuannya kita hanya satu, untuk membangkitkan persatuan dan kesatuan saudara kita dari Sabang sampai Merauke. Bismillahirrahmanirrahim. Sama lu sama Pak Ubat. Udahlah, akhirnya nggak usah gori ya. Innalladzina yaktumuna ma anzalna minal bayyinati wal huda min ba'di ma bayyanahu lin-nasi fil kitab ulaika yal'anuhumullahu wa yal'anuhumul la'inun. Sungguh orang-orang yang berani menyembunyikan apa yang sudah aku turunkan minal bayyinati, hal-hal yang sudah jelas dan fakta nyata, wal huda, dan memang itu hidayah Allah Subhanahu wa taala, min ba'di ma bayyanahu linnas, setelah aku jelaskan kata Allah kepada manusia, kepada publik, sudah disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ancaman Allah Subhanahu wa taala bukan ancaman Mujib. Ulaika yal'anuhumullah, mereka itulah yang dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa yal'anuhumul la'inun, tidak hanya Allah yang melaknat, bahkan pasukan yang siap melaknat kepada mereka. Satu catatan, illal ladzina tabu, kecuali mereka mau bertaubat, wa aslahu, dan siap memperbaiki diri, wa bayyanu, dan siap tabayun, klarifikasi dari Sabang sampai Merauke. Faulaika atubu alaihim, kata Allah, aku siap menerima tobat mereka. Wa ana tawwabur rahim, sayalah yang maha penerima taubat dan maha belas kasih sayang. Ini kata Syekh Jambes, takhallaku bi akhlaqillah, kita adalah bangsa Nusantara yang kaya suku, kaya bangsa, dan kaya bahasa. Tidak boleh mundur, pantang. Sekali merdeka tetap merdeka. Sekali maju tetap maju. Allahumma shalli ala Muhammad. Siapakah contoh-contoh mereka yang berani menyembunyikan? Di tafsir-tafsir, di antaranya tafsir kabir au mafatihul ghaib, beliau Syekh Fakhruddin Ar-Razi menyontohkan mereka ulama Nasoro, orang Nasrani dan Yahudi, banyak yang berani menyembunyikan. Catatan diingat, bukan Nabi Musa, bukan Nabi Isa, tapi ulama Taurat dan ulama Injil alias oknum yang berani menyembunyikan. Betul? Nah, ini oknum, ya. Buktinya Indonesia bisa hidup dengan lintas agama. Tapi kenapa Pak Alawi alias Kabaib yang harus diberantas? Dengar sejenak.
mana? Karena ada request. Masalah Muhammad. Ini Pak channel request katanya, mana akhina Villa Masyuri. Nah, akhina Masyuri. Nah, ini Pak Mujib mau ngamplong mereka oknum habaib, oknum pahlawi yang tidak punya adab, harus digigis habis, sapu sakar-akarnya dari bumi Nusantara. Betul? Oh, masalah Muhammad. Akhina Masyuri contoh yang akan membacakan kepada kita siapakah mereka yang berani menyembunyikan, yaitu oknum-oknum ulama Taurat dan Injil. Oh. Kasih aplaus dulu Akhina Masyuri Villa karena banyak yang kangen pada beliau. Kalau saya suruh baca gini saya semangat Pak. Kalau suruh menyampaikan narasi yang tua-tua saja. Allahumma salli wa sallim wa barik alaih. Allahumma salli alaihi wa ala alihi. Al-hadits as-sani an Atha ibn Yasar an Ka'b al-Akhbar qala 'allamani abi at-Tawrat illa sifran wahida kana yaktimu wa yudkhilu as-sunduq falamma mata abi fatahtuhu فإذا في نبي يخرج آخر الزمان مولده بمكة وهجرته بالمدينة وسلطانه بالشام اللهم صل وسلم وبارك عليه. Terima kasih Akhina Masyuri, kasih aplaus. Ini kenapa dari dulu mereka yang sering membetahkan berjanji kubas sekarang. Itu hadis yang kedua dari Atha bin Yasar, dari Ka'ab al-Ahbar. Siapakah beliau Ka'ab bin Ahbar? Beliau adalah dari Yaman, agamanya Yahud. Di masa Khalifah Umar bin Khattab beliau baru masuk Islam. Ingat, kalau nggak percaya di PDF, ini semuanya orang-orang saudara kita NU mencatat di sana. Ini yang sering dianggap bid'ah. Mungkin mereka para Alawi, para habaib mau mengganti dengan situ turor. Karena malu di sini ada orang Yaman yang jujur. Betul. Bahwa Ka'ab al-Ahbar orang Yaman, agamanya Yahud, tapi sadar masuk Islam di masa Khalifah Umar bin Khattab. Yahudi atau Yahudi, Yaman atau Yaman, kita tidak benci, tapi akhlaknya yang berani menyembuhkan, awas, tidak boleh tumbuh di tubuh NKRI. Ini beliau menyampaikan, katanya, saya belajar Taurat dari ayah saya sendiri. Allamani abid Taurat illa sifran wahida, kecuali satu lembar. Wakana yakhtimu, belajarnya tuntas khatam. Ka'ab al-Ahbar itu ayahnya sendiri. Apa yang tersimpan dalam peti? Penasaran. Oh, ternyata dibuka di sana menerangkan Nabiyun yakhruju akhir zaman, ada nabi yang telah akan datang, akan muncul di akhir zaman, yaitu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lah
habaib, yang pendusta. Naudzubillah min dzalik. Ini Yahudi dan Yaman yang kita junjung, yang kita hormati karena jujur. Tapi karakter Lutfi wa awani dan gembong-gembongnya ini minal mukadzibin, berani pendusta. Pokoknya satu catatan Mujib, Alawi dan habaib, tidak ada klarifikasi dari Sabang sampai Merauke, tidak mohon maaf pada rakyat, selalu berteriak Allahumma sholli ala Muhammad. Ini contoh Ka'ab al-Akhbar, tetap orang Yahudi, tetap orang Yaman, tapi sadar akan hidayah yang dibawa Nabi Muhammad SAW. Fa'aslama, beliau akhirnya masuk Islam. Jadi mungkin kalau diceritakan mu'alaf lucu jujur ya, kalau di kita ini Gus Muhammad Tifari, betul nggak? Oh, lihat, beliau adalah tabi'in, orang setelah zaman era sahabat. Karena apa? Beliau ini, Ka'ab bin Akhbar ini belum pernah ketemu baginda Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, belum masuk sahabat, tapi masuk golongan at-tabi'in, para pengikut era setelah sahabat. Nah ini yang perlu ditegaskan. Itu Yahudi, itu Yaman, hati-hati. Karena sudah ada yang berani menyatakan saya ini Zionis, wataknya masih watak Yahudi. Ingat, unik tidak pernah benci Yahudi, tapi oknum yang tidak berakhlak sama habis. Betul? Transparan, terbuka. Ayo, YouTube unik sampaikan semuanya. Jangan dikasih nafas mereka Alawi dan habaib yang sudah kurang ajar, yang tidak punya adab. Betul? Nah itu simak al-haditsu tsani dalam berjanji yang mereka faktornya malu, jujur kamu, saya ini orang Yaman, saya ini orang Yahudi, nggak apa-apa diterima oleh kita. Karena prinsip kita, dasar kita adalah Pancasila, kemanusiaan yang adil dan beradab. Indonesia tidak pernah mandang Yahudi, mana Yaman, yang penting kemanusiaan dipakai. Monggo, ahlan wasalam. Tapi kalau akhlakul karimah tidak dipakai, kayak Lutfi, wa awani, wa sabi, wa jawad alaikum lanatullah. Selama tidak taubat, klarifikasi dari Sabang sampai Merauke. Ini didikan Abuya untuk penyemangat bangkit Nusantaraku. Betul? Saudaraku, ayo sama-sama menjaga NKRI, menjaga Pancasila, menjaga Indonesia, menjaga akhlak Nabi kita, yaitu Bhinneka Tunggal Ika. Kurang ajar masalahnya ini. Yahudi Yaman tidak takut sama sekali. Didikan Abuya, nggak boleh takut, maju. Karena membela tanah air, kibarkan bendera merah putih. Rasulullah Muhammad. Ingat saudaraku, pesan dari beliau, proklamator kita, beliau Insinyur Soekarno radhiyallahu an. Pancasila ditulis, diukir, tidak hanya tetesan air mata, tidak hanya tetesan darah, tapi nyawa. Dengar. Tujuannya satu, dari Sabang sampai Merauke, jaga persatuan dan kesatuan. Itu toh. Pak Mujib tidak benci sama Lutfi, tidak benci sama habaib, tidak benci sama Pak Alawi, benci satu akhlaknya, pendusta. Jangan ikuti Mujib, karena sekarang sopan santun taruh dulu. Betul-betul melucuti mereka yang tidak punya adab di bumi Nusantara, menginjak-injak marwah rakyat dari Sabang sampai Merauke. Betul? Ini catatan, jangan ditiru Mujib. Mujib doanya jelek, alaikum la'natullah, sesuai ayat surat Al-Baqarah 159. Cukup ya? Besok lagi, oke?